Di balik kemajuan sebuah negara, ada sosok-sosok yang sering tak terlihat, yaitu para aparatur sipil negara, yang setiap hari menggerakkan roda pelayanan, membangun kepercayaan, dan menjaga amanah rakyat. Tapi, menjadi ASN bukan hanya soal jabatan, dan bukan pula soal rutinitas. Di pundaknya melekat tanggung jawab yang besar. Di tangannya ada harapan masyarakat. Dan di hatinya seharusnya hidup nilai-nilai luhur. Nilai-nilai itu terangkum dalam satu kata, yaitu berakhlak. Sebuah kompas moral yang membimbing perilaku dan keputusan setiap ASN. Berorientasi pelayanan berarti hadir untuk melayani, bukan dilayani. Akuntabel berarti bertanggung jawab jujur dalam setiap tindakan. Kompeten terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Harmonis, menghargai perbedaan dan membangun kerjasama yang sehat. Loyal, setia pada bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan. Adaptif, siap berubah, cepat merespon tantangan zaman. Dan kolaboratif, karena tak ada hasil besar yang dicapai sendirian. Di seluruh Indonesia, ada ASN-ASN hebat yang telah membuktikan bahwa nilai berakhlak bukan sekedar teori. Mereka hadir sebagai inspirasi, menjadi cahaya dalam sistem yang sering disalahpahami. Mereka adalah bukti bahwa ASN bisa menjadi agen perubahan. Namun, di sisi lain, ada juga yang lupa pada panggilan tugas, yang menyalahgunakan kepercayaan, memperjualbelikan jabatan, atau mengutamakan ego di atas pelayanan. Mereka menodai kepercayaan masyarakat dan mencederai nilai-nilai yang seharusnya mereka junjung tinggi. Dalam video ini, kita akan menyaksikan kisah dua tokoh. Satu yang menjadi teladan karena ia hidup dalam nilai-nilai berakhlak. Dan satu lagi menjadi pengingat bahwa amanah bisa berubah menjadi musibah jika dijalani tanpa nilai. Dua sisi, dua jalan. Di antara keduanya, ada kita yang masih bisa memilih arah. Di dalam dunia yang penuh resiko, ada pahlawan yang berdiri di garis depan. Fadila Bunyamin, petugas damkar DKI Jakarta. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Prestasinya di Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge 2023 membuktikan bahwa dedikasi, kompetensi, dan nilai-nilai berakhlak mampu mengantarkannya menjadi yang terbaik di antara 13 negara.
Sejak bergabung dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Fadila menjalankan tugasnya dengan hati. Baginya, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Tak hanya tangguh di lapangan, ia juga terus mengasah kemampuan melalui pelatihan intensif, yang menjadikannya sosok yang kompeten dan siap menghadapi segala tantangan. Nilai-nilai berakhlak melekat kuat dalam setiap langkah Fadila. Di antaranya, berorientasi pelayanan. Ia selalu menempatkan keselamatan dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap tugas pemadaman. Ia menunjukkan semangat melayani yang tulus, bahkan saat menghadapi resiko besar di lapangan. Akuntabel. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil Fadila dapat dipertanggungjawabkan, baik secara profesional maupun etis. Keberhasilannya di ajang internasional juga mencerminkan tanggung jawab penuh terhadap tugasnya sebagai perwakilan negara. Kompeten. Fadila terus mengasah kemampuan teknis dan fisiknya melalui pelatihan intensif dan disiplin tinggi. Prestasinya membuktikan ia memiliki keahlian yang diakui di level internasional. Harmonis. Ia menjaga hubungan baik dan saling mendukung dengan rekan tim, serta menciptakan suasana kerja yang solid. Dalam kompetisi, kerjasamanya menjadi kunci sukses bagi tim Indonesia. Loyal. Ia menunjukkan kesetiaan pada tugas dan lembaganya dengan mengabdi sepenuh hati tanpa pamrih. Ia bangga membawa nama Indonesia dalam ajang global dan tetap rendah hati. Adaptif. Fadila mampu beradaptasi dengan cepat dalam berbagai situasi, baik saat bertugas di lapangan maupun dalam persaingan internasional. Ia selalu siap belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Kolaboratif. Dalam tim, Fadila berkontribusi aktif dan mendorong kerjasama yang efektif demi mencapai tujuan bersama. Keberhasilannya lahir dari semangat gotong royong dan komunikasi yang kuat. Ghazalba Saleh adalah seorang mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia lahir pada 15 April 1968. Pada tahun 2017, Ghazalba dilantik sebagai Hakim Agung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali. Ia dilantik pada tanggal 26 Oktober 2017 dan ditempatkan di Kamar Pidana Mahkamah Agung. Ia pernah menangani perkara penting, termasuk sebagai hakim anggota dalam kasasi kasus suap ekspor benih lobster. Kasus tersebut melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Hakim Agung Ghazalba Saleh telah terbukti melakukan pelanggaran serius menyangkut profesinya sebagai hakim. Dalam kasus dugaan korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung, beliau didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU dengan total nilai 62,89 miliar rupiah. Dugaan penerimaan itu meliputi gratifikasi senilai 650 juta rupiah serta TPPU yang terdiri atas 216,98 juta rupiah, 37 miliar rupiah, 13,59 miliar rupiah, 2 miliar rupiah, dan 9,43 miliar rupiah dalam kurun waktu 2020 sampai 2022. Beliau kemudian dijatuhkan vonis oleh Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pidana penjara selama 12 tahun.
Kemudian, beliau juga dikenakan denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Rentetan kasus ini tidak hanya mencoreng integritas pribadi beliau, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Kasus ini mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap Mahkamah Agung dan sistem peradilan di Indonesia. Pelanggaran terhadap nilai ASN berakhlak yang dilakukan oleh Hakim Agung Ghazal Basaleh diantaranya: akuntabel. Apa yang dilakukan oleh Ghazal Basaleh jelas merupakan tindakan yang melanggar nilai akuntabilitas karena menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Loyal. Sebagai Hakim Agung, Ghazalba seharusnya setia pada konstitusi dan lembaga peradilan. Namun, keterlibatannya dalam suap dan TPPU menunjukkan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan, institusi Mahkamah Agung dan bangsa Indonesia. Berorientasi pada pelayanan. Tindakan Ghazal Basaleh jelas bertentangan dengan nilai berorientasi pelayanan yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap ASN. Sebagai Hakim Agung, ia memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Namun, pelanggaran yang dilakukannya justru mencoreng nama baik lembaga peradilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua tokoh tersebut? Sebagai aparatur sipil negara, kita harus selalu berpegang pada nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, bekerja dengan integritas tinggi, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Mari kita terus beradaptasi dengan perubahan, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Bersama kita wujudkan birokrasi yang lebih baik dan efisien untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Kami siap menerapkan nilai-nilai berakhlak.